Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kembali lagi di video part 2 pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwa di setiap akhir video terdapat tugas. Anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan tugasnya. Kemudian setelah tugas yang dikerjakan, difoto lalu dikirim ke WhatsApp pribadi saya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, kita lanjut. Kita masih tetap di tema 9, menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 3 part 2 ya. Tadi yang saya kirim pagi itu adalah part 1, sekarang kita ke part 2, yaitu tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau disadari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian yang nyata. Cerita ini dibuat berdasarkan imajinasi dari seorang pengarang. Oke, jadi cerita fiksi itu kejadian yang bukan sesuai kejadian yang nyata. Jadi cerita fiksi ini bukan kejadian nyata, akan tetapi hanya imajinasi dari seorang pengarang atau penulis. Jadi anak-anakku sekalian, tolong diingatkan bahwa cerita fiksi itu adalah bukan cerita yang nyata, tetapi hanya imajinasi dari seorang penulis. Kita lanjut. Dalam setiap cerita terdapat tokoh. Tokoh adalah orang yang memerankan peran dalam cerita tersebut, bukan tokoh, tetapi tokoh. Beda. Kalau toko itu ditempati atau tempat menjual barang-barang, tetapi kalau tokoh adalah orang yang memerankan sebuah cerita. Tokoh itu terbagi atas dua. Jadi 1, 2. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Oke. Jadi tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering muncul dalam suatu cerita. Apabila anak-anakku sekalian mendapati sebuah cerita dan ingin mengetahui siapakah tokoh utamanya, maka anak-anakku sekalian tinggal mencari siapakah yang sering muncul dalam cerita tersebut, atau siapa yang diceritakan dalam tokoh tersebut, maka itulah tokoh utamanya. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini bukan pembantu, bukan profesi pembantu, akan tetapi tokoh yang memiliki peran tidak penting. Oke, saya garis bawah di sini, tidak penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Jadi tokoh pembantu ini kehadirannya itu sangat jarang, bahkan mungkin hanya sekali muncul. Perannya itu hanya menunjang tokoh utama. Seperti itu. Jadi apabila anak-anakku sekalian ingin mencari tokoh pembantu dalam suatu cerita, kalian tinggal mencari siapa yang kehadirannya itu tidak terlalu penting atau hanya sekedar membantu saja dalam alur cerita tersebut. Gampang kan? Apabila anak-anakku sekalian belum mengerti, silahkan diulang kembali videonya sampai mengerti, dan apabila belum mengerti, silahkan tanyakan kembali ke saya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Anak-anakku sekalian, sekarang tugasnya adalah mencari sebuah cerita di internet mengenai apa saja
yang jelas berbahasa Indonesia. Kemudian anakku sekalian mengisi format yang ada di sini. Nah, di sini kalian tinggal mencari siapa tokoh utamanya. Nah, jadi anakku sekalian mencari tokoh utamanya. Kemudian sifat dari tokoh utama, apakah tokoh utama ini baik atau kurang baik atau bagaimana. Kemudian tindakan yang dilakukan. Mengapa anak-anakku sekalian mengatakan tokoh utama itu baik? Tulis di sini. Apabila anak-anakku sekalian mengatakan tokoh utama itu tidak baik, maka silakan tulis pula di sini. Terus anak-anakku sekalian menggambar. Gambarlah tokoh tersebut berdasarkan pikiran anakku sekalian setelah membaca cerita tersebut. Jadi ini digambar, kalau bisa diwarnai. Lanjut, kolom yang terakhir ini adalah pendapatmu tentang tokoh utama. Apakah pendapatmu tentang tokoh utama? Apakah bisa ditiru atau tidak, atau pendapat-pendapat lainnya? Silahkan tulis sesuai dengan pemikiran anakku sekalian. Oke, itu adalah tugas selanjutnya. Akan tetapi jangan dulu dikerjakan karena masih ada lembar selanjutnya. Kita lanjutkan. Oke. Di sini ada yang membaca. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna persatuannya. Beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Lanjut halaman selanjutnya. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan ini memiliki keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan yang keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang tertulis empu dan tular, yaitu kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di sini ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut lagi bacanya. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan emputan tular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Oke, emputan tular ini berasal dari kerajaan Majapahit. Lanjut, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Lanjut. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih sangat tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oke, jadi di sini ada tadi beberapa paragraf bacaan.
Anak-anakku sekalian, apabila tadi bacaannya kurang jelas, bisa diulang videonya, kemudian di pause. Apabila di pause itu dihentikan dulu videonya apabila anak-anakku sekalian ingin membaca lebih jelas. Kita lanjut halaman selanjutnya. Di sini terdapat 3 soal berdasarkan bacaan di atas. Tolong dijawab. Dikerjakan di buku tugas tematik. Anak-anakku sekalian, apabila tadi bacaannya kurang jelas, silahkan mundurkan videonya pada halaman bacaan tersebut, kemudian videonya di pause atau dihentikan, kemudian bacalah dengan jelas bacaan-bacaan yang ada di atas tadi. Sekira anak-anakku sekalian sudah mengerti. Apabila tidak mengerti, tolong ditanyakan. Halaman selanjutnya, oh sudah habis. Jadi anak-anak sekalian, sudah ada 2 tugas dalam video ini. Tolong dikerjakan kemudian dikirimkan, karena tugas ini apabila tidak dikirimkan maka saya anggap anak-anak sekalian tidak hadir pada pembelajaran kali ini, atau saya anggap alfa. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas. Kita bertemu lagi besok pada video pembelajaran berikutnya.